terbendung. Antusias warga yang datang untuk mendapatkan pengobatan alternatif dari Ida Andriani alias Ida Dayak sangat tinggi. Ini tulangnya sudah keluar ya. Oh, ini kepleset ya. Jatuh. Umpama kalau tidak bisa jangan marah. Mari kita coba pusakanya. Kita uji kecil barangnya ya. Sayang barangnya terbatas Pak ya. Maaf, barangnya kecil, tapi jangan lihat sini. Jangan gosok dalam celana. Yang dari Koprat mungkin untuk menyembuhkan masyarakat di sekitar situ. Itu kan juga merupakan bakti sosial, bakti sosial dengan masyarakat yang sedang nanti mungkin akan dibiayai oleh Koprat untuk masyarakat di sekitar situ. Berarti emang ada? Iya. Kan cara apapun kan boleh, yang penting bisa untuk penyembuhan kan. Kan begitu ya, butuh waktu, dan bahkan sebetulnya kalau kita lihat dari perspektif medis mungkin dianggap ada yang sebetulnya tidak bisa disembuhkan atau harapannya tipis. Nah, tiba-tiba muncullah Ibu Ida Dayak yang kalau saya sendiri aja kalau melihat ya ada kok bisa begitu loh, kok bisa ya yang sebetulnya kondisinya mungkin sulit secara medis tapi dengan Ibu Dayak tuh kok bisa. Nah, ini kan sebetulnya menjadi harusnya menjadi sebuah hal yang perlu difasilitasi juga ya oleh pemerintah, karena kalau tidak nanti akan menimbulkan keresahan atau bahkan kerusuhan begitu, kegesekan-gesekan di antara mereka-mereka yang sangat besar harapannya untuk bisa sembuh. Ini bagus. Oh, tapi ini gantian ya, pasiennya banyak banget soalnya. Astaga. Marah. wajib dia berusaha untuk cari obat. Usaha itu adalah bagian daripada ibadah kalau orang paham. Tawakal itu ada batas, tawakal itu ada aturannya. Kalau nggak berobat, dia tidak tawakal, bunuh diri nanti. Nah, berobat itu kepada siapa? Ya kepada orang yang dianggap ahli. Zaman dulu, zaman sekarang nggak ada beda. Ahli itu adalah orang yang dalam hal tersebut memang pernah belajar. Dalam ini bisa berlaku bagi seorang dokter. Maka dokter itu juga sebetulnya kalau kita cermati, dokter itu kan belajar. Adalah termasuk tibbun nabawi, itu adalah tipnya Nabi, itu adalah apa?
medis juga masuk loh ya, jangan dianggap medis tidak masuk. Medis itu kan disuruh oleh Nabi belajar. Fasalu ala dzikri, dia belajar, mempelajari pengobatan. Kita hanya butuh kejujuran saja. Jadi waktu mencetuskan obat-obatan dari kaum jadi para dokter itu juga dengan ilmunya dahulu, membuat obat ini obat itu juga diambil daripada ilmu. Kemudian bagaimana dengan obat tradisional? Ya sah saja, karena obat tradisional juga berdasarkan pengalaman dan ada terbukti sembuh semuanya. Pengobatan itu adalah dugaan-dugaan dari masa ke masa, mulai dari evolusi dan seterusnya. Jadi diduga ini sakit ini obatnya ini, karena waktu dicoba ini sembuh, ini kadang tidak sembuh, ini pagi dari 10 orang 9 sembuh atau 8 sembuh, 2 tidak. Ya begitu, yang bukan sebabnya Allah. Tapi sebagai seorang ahli pakar, dia menemukan obat itu, maka boleh-boleh saja seperti itu kalau memang orang itu terbukti dia adalah pernah mengobati dan pernah belajar ilmunya, bukan ngarang. Sebab sekarang itu ngarang ya, karena aku kurang kerjaan sekarang tiba-tiba jadi dukun apa, tukang ini, hanya dikira-kira begini, plek-plek, bungkus begitu. Nah, enggak, tapi harus ada ilmunya. Makanya kan ngomong perlu kejujuran. Ini bukan ilmu begitu, ilmu ngobati orang kena jin pun harus jujur. Kalau Anda datang ke saya suruh ngobati, saya nggak mau, saya nggak punya ilmunya kok. Nggak usah gara-gara saya jadi ustadz ada, saya nggak punya ilmunya kok. Perlu jujur aja. Saya nggak punya ilmu ngusir jin. Saya nggak pernah belajar secara khusus, jadi perlu jujur saja. Kita pernah bertemu dengan orang yang mengerti di dalam urusan pengobatan tradisional, tapi setelah itu mereka mempelajari sisi medis. Ternyata beliau sendiri menyimpulkan, kami ngomong, memang Buya, setelah saya mempelajari ilmu tradisional patah tulang itu dari bapak saya dan orang tua saya. Kemudian setelah ada perkembangan, saya pun juga mempelajari ilmu memahami rongsen dan sebagainya. Jadi memang ada dari patah tulang itu yang masih bisa dibuat, tapi ada yang memang nggak bisa. Kalau ditangani bakal busuk itu nanti. Ini ada, makanya hendaknya digabungkan dengan medis dan tradisional itu. Jadi supaya ada seimbang. Karena menurut ini ahlinya sendiri. Saya ngomong, jadi ada patah tulang itu yang memang nggak tahu itu kalaupun dibungkus tambah busuk Bu ya. Kemudian ada darah yang dikeluarkan atau bagaimana saya nggak paham. Ada memang patahnya biasa kemudian digabungkan bisa. Ada yang memang ini berbahaya sekali kalau memang tidak di medis, dioperasi dulu berbahaya. Ada. Jadi ada yang patahnya biasa bisa ditangani, tapi kalau tidak ya berbahaya, harus tangani ahlinya. Artinya bolehlah digabungkan dengan dua-duanya, tapi ingat dari pihak tradisionalnya memang orang berpengalaman artinya memang dia sendiri mempelajari, bukan nggak pernah belajar tiba-tiba bisa ya. Tidak boleh, nggak bisa. Anda haram pergi ke tempat orang-orang seperti itu, nggak ada terbukti dia nggak pernah punya belajar, nggak pernah belajar. Mijet aja kan ada belajarnya, kalau salah kan kesleo. Mijet ada belajarnya, apalagi urusan seperti ini. Baik, seperti itu. Jadi boleh kita belajar kepada tradisional, dan zaman Nabi pun ya namanya ya pengobatan tradisional, tradisi masa itu tradisional. Kemudian biasanya kalau bertemu dengan orang yang soleh ini ada tambahannya namanya doa kadang ya didoain, itu adalah sebab kesembuhan. Tapi ingat dianya memang punya keahlian di dalam pengobatan tersebut. Tapi kalau orang tidak punya keahlian, cuman biasanya begini, karena masalah ekonomi dan sebagainya orang panik kalau pergi medis mahal asal saja, sehingga malah anaknya jadi korban. Ada yang demikian. Intinya kalau Anda ingin berobat, waspada, jangan hanya setiap orang cerita langsung didengar. Makanya dalam sebulan itu 70 tabib yang didatangi. Wah, kasih apa di perutnya. Nah, ini berbahaya sekali. Dan kami himbau kepada siapapun dari yang menekuni dunia pengobatan, jangan alergi dengan dunia medis dalam untuk membantu ilmu Anda, mulai dari rongsennya, kemudian diagnosa tentang laboratoriumnya dan sebagainya. Ini perlu sekali untuk kita lebih tahu. Adapun masalah pengobatannya nanti bisa sesuai dengan pengalaman, misalnya untuk madu, korma dan sebagainya. Kalau tidak pakai petunjuk laboratorium ahlinya, nanti bisa salah. Obatnya yang semestinya harus kurangi tambah membunuh itu semuanya. Jadi mohon ada saling tolong menolong dan prasangka baik antara tradisional dengan medis, sebab biasanya saling olok-olok dia. Kalau tolong, karena memang orang ahli tradisional kita menemukan dia memang ahli betul. Pada satu ketika ada satu anak tangannya patah,
ini dikasih obat begini, balik lagi lah. Ini memang ahlinya dia, tapi bukan orang yang biasanya nggak punya pekerjaan itu tiba-tiba punya kerjaan dadaan, nggak ada. Yang kerjaan dadaan itu ya nggak sah itu. Jadi memang keahliannya seperti itu. Jadi inilah yang perlu dipahami. Jangan sampai Anda pergi ke tempat kecuali sudah terbukti dan dia memang harus ada. Kalau perlu ada tanda bukti kalau dia sudah diizinkan oleh bagian kesehatan supaya lebih aman. Dan itu sebenarnya untuk menjaga agar jangan sampai orang yang tidak ahlinya menangani sesuatu yang malah justru membahayakan kepada pasien tersebut. Wallahu a'lam.